Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita siap semua. Perkenalkan, nama saya Joko Budiarjo. Pada kesempatan pagi kali ini akan melakukan praktek coaching sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang akan ditemani oleh Ibu Yuni dan Bapak Andi. Sudah kita mulai coachingnya? Iya, bisa kita mulai coaching yang pertama. Ya, untuk coaching yang pertama ini saya selaku sebagai coachnya, kemudian Ibu Yuni sebagai observer dan Bapak Andi sebagai coach ya. Saya dimulai kegiatan coaching pada pagi hari ini. Monggo silakan. Begini Pak, sebelum kita mulai percakapan coaching, ada sedikit yang perlu saya sampaikan sebagai observer. Kaitannya yang pertama, jadi kalau kita dalam coaching itu kan harus ada penilaian nih Pak, ada observernya. Nah, di sini penilaian yang kita lakukan berdasarkan prinsip coaching. Jadi di rubrik ini ada penilaian kemitraan proses kreatif, kemudian baik Pak, sebelum kita mulai coaching ada sedikit yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan coaching kali ini. Kaitannya di sini rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian yang perlu kita nilai, yang pertama berdasarkan prinsip coaching ada prinsip kemitraan, kemudian prinsip proses kreatif, dan ada prinsip memaksimalkan potensi. Untuk kaitannya dengan rubrik penilaian ini bisa disetujui ini Pak ya? Bisa. Bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Dalam coaching kali ini nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak Joko? Terima kasih. Jadi untuk praktek coaching pagi hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga pertanyaan berbobot. Gitu. Oke, baik. Jadi dari ketiga-tiganya tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin digali dan dikembangkan oleh Pak Joko? Sebetulnya dari ketiga kompetensi itu semuanya penting karena saling berkaitan, tetapi saya lebih utamakan pada pertanyaan yang berbobot. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi nanti saya akan berfokus pada pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke. Kemudian kaitannya dengan kita coaching nanti, itu kan ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, coaching kali ini dikatakan berhasil. Itu jika indikatornya bagaimana Pak? Ya, indikator yang saya terapkan untuk coaching biar bisa berhasil yaitu menentukan coachingnya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sesuai dengan alur tirta. Gitu. Seperti itu nggak Pak? Ya. Oke. Untuk selanjutnya saya nanti akan mengamati dan mencatat proses coaching ini dengan sama Pak Andi. Kemudian nanti akan fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Joko tadi. Ya. Jadi bisa dimulai ya Pak untuk proses coachingnya? Iya, silakan. Silakan. Mas Andi. Selamat siang Pak Joko. Untuk kegiatan ini kita mulai coaching pagi ini ya Mas. Bisa. Selamat siang. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mas Andi. Kok sepertinya agak suram. Apakah ada sesuatu masalahnya? Iya ini Pak Joko. Saya sedang ada masalah Pak. Ini saya masih kepikiran terus atas kejadian kemarin itu Pak. Karena kejadian kemarin setelah supervisi, ternyata saya tuh mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah atas apa ya? Atas perilaku saya katanya kurang sempurna lah dalam kegiatan supervisi kemarin. Bentar. Ini buat. Oke. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mas Andi. Pak, sepertinya wajahnya agak lesu ini. Kira-kira ada permasalahan apa ini? Iya ini Pak, saya sedang banyak pikiran ya Pak.
terutama kemarin itu masih memikirkan hasil supervisi saya yang kemarin Pak. Kan saya supervisi loh Pak, ya itu hasilnya itu membuat saya kepikiran hasilnya, mengecewakan bagi saya. Kira-kira Pak Joko ada waktu enggak untuk saya ini Pak, mau bicara-bicara sebentar? Ya, baiklah Mas Andi. Ada sesuatu yang proses. Selamat siang Pak Joko. Kurang lagi 1-2 kok. Selamat siang Pak Joko. Ya, selamat siang Mas Andi. Kok sepertinya ada lesu nih, ada sesuatu yang dipikirkan? Iya Andi? Pak Joko, saya ini sedang kepikiran terus ini Pak tentang hasil supervisi saya kemarin. Jadi saya kemarin itu kan supervisi Pak, dan hasilnya itu sangat mengecewakan bagi saya, gitu loh Pak. Oh, Ya. kebetulan ketemu Pak Joko ini. Ya, Bisa meminta waktunya sebentar Pak untuk bicara dengan saya. baik Mas Andi. Memang kenapa? Ada masalah apa tentang supervisi kemarin? Jadi begini loh Pak, kemarin kan saya disupervisi oleh Pak pengawas. Nah, ketika di supervisi itu ternyata dia menemukan bahwa saya itu tidak menggunakan buku teks. Nah, di dalam pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks. Nah, itu jadi catatan buat saya oleh Pak pengawas. Tapi saya membela diri Pak, karena saya kan mengajarnya masih sesuai dengan kurikulum. Saya mengajarnya tidak ngawur, nggak salah-salah. Saya pakai kurikulum, tapi kan yang didapat dari Pak pengawas kemarin saya tidak memakai buku teks, betul Pak. Ini jadi di dalam perasaan saya itu kecewa gitu. Oh, tadi mendapat teguran ya dari kemarin Pak Saya pengawas. dapat teguran dari Nah, teguran seperti apa itu kok? Dapat seperti Mas Andi kepikiran terus ini. waktu di supervisi itu kepada saya, ketika di supervisi itu membela diri. Ya, ternyata Pak pengawas itu mengatakan kepada Pak kepala sekolah bahwa saya itu ngeyel ketika diberitahu bahwa harus menggunakan buku teks. Ketika itu saya ngeyel, memang saya membela diri sih Pak. Yo gimana ya Pak, ya kan saya masih mengajar sesuai dengan koridor, saya kurikulum gitu loh Pak. Nah, setelah didapat teguran dari Pak Kepala Sekolah itu, sampai saat ini saya masih kepikiran terhadap itu, hasilnya itu. Gitu ya. Baiklah, mudah-mudahan setelah kita menghasilkan solusi yang terbaik nih Mas, kira-kira dari pembicaraan kita nanti apa yang ingin Mas Andi dapatkan dari konten pada kali ini? Itu loh Pak, saya tindakan pencerahan loh Pak. Pencerahan itu apakah benar itu Pak harus memakai itu loh Pak, kedudukan buku teks dalam pembelajaran itu loh Pak. Saya ingin mendapatkan pencerahan ini Pak dengan diskusi nanti dengan Bapak gitu loh Pak. Karena masih bundet ini, terus terang saya masih belum clear gitu Pak atas hasil supervisi kemarin gitu loh Pak. Iya betul. Jadi tujuan dari pertemuan ini Mas Andi ingin mendapat pencerahan tentang supervisi yang kemarin dilaksanakan. Jadi Iya. kira-kira solusi terbaik apa yang kiranya nanti bisa diambil gitu. Oh, Ya. betul sekali. Jadi masih jadi ganjalan dalam hati gitu loh Pak. Iya. Iya. Oke, terus ya, jadi kita bukan ada solusi terbaik nih Mas. Iya. Menurut Mas Andi dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira pencapaian hasil supervisi kemarin itu berada di angka yang keberapa ya kira-kira? Kalau mengajar saya sih sebetulnya kan menurut saya Pak ya, menurut saya sudah bagus. Saya pakai multimedia juga, pakai video, pakai audio, pakai gambar juga. Tapi kalau dapat teguran seperti itu, ya posisi saya malah jatuh kan Pak. Karena saya di mata Pak pengawas saya tidak sesuai dengan prosedurnya, kan tidak pakai buku teks itu loh Pak. Terus kira-kira setelah tadi diadakan pertemuan dan apa, kira-kira bagaimana perasaan Mas Andi sekarang? Masih dong kalau Pak, saya masih kecewa Pak, terus terang Pak. Oh, Ya, terus terang di hadapan kepala sekolah katanya saya malah berani dengan pengawas. Terus saya juga mengatakan saya tidak berani Pak, saya cuma berusaha membela diri gitu loh Pak. ya, itu hak Mas Andi ya.
semoga tidak jadi pendendam. Jadi Iya. jangan sekedar hanya tegur dari atasan ke bawah kan sudah. Iya Pak. Tapi kan perlu juga ada dasarnya juga kan sepertinya Mas Andi pengennya seperti itu. Jadi memang kesal ya ditegur oleh pengawas. Oh, iya betul. Menurut Mas Andi seberapa penting sih buku teks itu dalam pembelajaran di kelas? Nah itu loh Pak, ini kan pendapat saya kan gimana ya Pak, itu penting nggak penting ya Pak ya. Kalau menurut kemarin berdasarkan dengan Pak pengawas itu buku teks itu penting bagi siswa atau murid saya. Nah pentingnya karena di situ isinya ada instruksi, ada apa itu materi pembelajaran, kemudian ada juga penjelasan-penjelasan lebih lanjut sehingga siswa dapat mandiri melaksanakan pembelajarannya tanpa terus harus bertanya kepada gurunya. Jadi Ya penting juga ya gimana ya Pak? ya, saya paham, saya paham. Berarti memang penting ya Mas Andi. Jadi karena memang harus ada dukungan literasi dari pegangan buku-buku yang lain seperti ini. Kalau tanpa buku teks, kira-kira bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa berjalan nggak itu? Kalau kemarin tanpa buku teks itu terus terang si siswanya atau murid saya itu lebih tergantung kepada saya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Jadi apa yang saya instruksikan itu baru dikerjakan. Apa yang nanti lebih tergantung kepada saya sih Pak tanpa buku teks itu. Itu ya. Jadi tetap harus menurut Mas Andi tetap harus ada buku pegangannya ya, ada buku dasarnya ya, biar anak itu tambah mantap dalam mengenai pelajaran. Kalau menurut itu penting, bagaimana sih kondisi ideal dalam pembelajaran yang ingin diharapkan oleh Mas Andi? Pembelajaran yang ideal menurut saya itu ya siswa itu atau murid-murid saya bisa belajar dengan mandiri Pak. Jadi saya hanya sebagai fasilitator. Ya mungkin karena saya kemarin gitu Pak tidak menghadirkan buku teks itu dianggap tidak bisa membuat siswa mandiri karena mungkin tergantung kepada saya semua. Mungkin gitu ya Pak. Iya, terjadi. Ya apa nih diharapkan nanti setelah ada pembelajaran dengan buku teks pendamping itu siswa akan lebih paham, lebih mudah memahami apa yang disampaikan Mas Andi. Lalu bagaimana rencana ke depan? Apakah Mas Andi akan mulai dari mana nih? Ya nanti pembelajarannya bisa berlangsung lebih baik lagi. Kedepannya mungkin minta maaf dulu ya Pak ya. Kalau dibantu nanti ya Pak ya. Ya. Ada Pak Kepala sementara kemarin saya ngeyel Pak. Terus terang saya membela diri Pak. Ya mungkin minta maaf dulu ya Pak ya. Klarifikasi. Wah, saya salah ternyata Pak. Oke. Gimana ya kurang betul. Karena itu ngeyel. Kemudian nanti dalam pembelajaran ya saya akan menggunakan lagi ya Pak buku teks itu. Walaupun harus ngotong-ngotong atau membawa dari perpus ya, tapi mau tidak mau itu kan harus juga dipakai kalau menurut arahnya kemarin. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi oke, nanti kalau misalnya ingin berjumpa atau bertemu dengan bapak kepala sekolah ya boleh, nanti kita akan dampingi, akan ya oke lah. Oke, nanti sedikit memberikan informasi dalam perjalanan ini sangat penting sekali. Iya, Pak. Adakah kira-kira ada ide yang lain yang dari Mas tentang pembelajaran itu? Kalau ide Pak, mungkin nanti kan ini sudah mulai digital lah Pak ya. Ya, digitalisasi. Digitalisasi, maka nanti pakai buku Bagus, digital ya. bagus. Saya tinggal share aja ini bukunya, nanti bisa belajar di rumah nah halaman sekian gitu. Jadi kan setiap orang kan, setiap anak sekarang kan sudah punya gadget HP sendiri-sendiri Pak. Jadi bukunya biar di sini nanti mereka bisa di rumah juga bisa. Ya. Digital. Ya memang pembelajaran sekarang sudah menuju ke era modern ya, jadi pakai digital, tetapi juga harus melihat daripada kesiapan anak didik kita dari murid kita, bahwa dipastikan anak-anak ini mempunyai perlengkapan alat komunikasi yang baik, yang bisa menerima pembelajaran lewat jarak jauh, ada sinyalnya di rumahnya juga bagus kan begitu. Jadi
harus banyak faktor juga sih untuk jual jadi ya punya. Semoga nanti semua yang diharapkan dengan digitalisasi bisa tercapai, bisa berjalan dengan baik. Iya Pak. Bagus sekali, keren sekali Mas Andi. Dan coba lah Pak, mungkin bisa nanti. Bagaimana perasaan kira-kira sekarang Mas Andi setelah ada pertemuan dengan kita dengan coaching ini? Iya, perasaan saya lebih enakan Pak daripada tadi. Ya. Tadi nggak ada teman curhat itu sampai saat ini belum ketemu sama Pak. Dengan Pak Joko saya katakan apa yang terjadi kemarin. Sekarang alhamdulillah ini sudah dapat sedikit pencerahan Pak bagi saya Pak. Jadi saya sudah merasa lebih baik kan Pak. Tapi tolong dia nih Pak ya, dikawali ya. Ya. Dengan kepala sekolah ini. Baik Mas Andi, nanti ya kita akan dampingi juga. Ya. Kita berikan informasi-informasi yang data-data yang baik yang kiranya nanti bisa diterima oleh Bapak Pelaku dan Bapak Pengawas. Ya. Nah, semoga nanti kedepannya semakin baik, semakin bersemangat dalam mengajar pembelajaran di kelas tadi. Ya. Terima kasih Pak Joko atas waktunya kali ini. Terima kasih sekali. Sama-sama Mas Andi. Mendapatkan solusi. Bermanfaat semuanya. Iya. Terima kasih Mbak. Ya. Dan Baik Pak, bagus sekali tadi coaching antara Pak Joko dengan Pak Andi yang sudah seperti ada chemistry antara coach dan coachee. Sudah istilahnya Terima kasih. sudah Terima kasih. sangat menjiwai sekali setiap perannya Pak Joko. Baik, ada sedikit pertanyaan Pak Joko ya kaitannya dengan coaching tadi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Joko untuk tadi indikatornya sudah tercapai, itu apa yang dilakukan Pak Joko tadi? Ya, untuk indikator yang sudah dicapai oleh kita akan melakukan coaching bisa menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan alur cerita. Tadi sudah lihat sekali Pak, dengan sudah menerapkan ketiga kompetensi ya, jadi seperti kompetensi kompetensi presence, kemudian kompetensi kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, serta satunya lagi yaitu mendengarkan aktif. Lanjut G? Lanjut aja ya Pak. Ya. Kemudian selanjutnya untuk saya sedikit akan menyampaikan catatan tadi selama tadi saya menjadi observer tadi bahwa tadi saat melakukan coaching Pak Joko dengan Pak Andi sudah melaksanakan perannya masing-masing dan jenengan berdua sudah melakukan sesuai dengan perannya yang sangat luar biasa. Kemudian tadi jenengan mengatakan akan berfokus pada salah satu kompetensi ya, yaitu yang satunya pokok. pertanyaan pokok, tapi ternyata dari ketiga-tiganya saya lihat semuanya sudah terpenuhi. Memang terfokus pada pertanyaan pokok, tapi ternyata ketiga-tiganya sudah terpenuhi begitu Pak. Kemudian alurnya juga sudah alur cerita, yaitu tujuannya sudah tersampaikan, kemudian identifikasinya sudah tersampaikan, kemudian aksinya juga sudah tersampaikan, bahkan tanggung jawabnya pun tadi akan disampaikan dalam waktu beberapa ke depan tadi Pak juga sudah tersampaikan. Kemudian indikatornya juga sudah saya rasa tadi sudah tersampaikan bahwa coach bisa menemukan permasalahannya tadi. Ya. Jadi sebenarnya memang coach agak ngeyel tadi. Iya, ngeyel sekali. Saya tahu itu memang mata keras Mas Andi seperti itu. Jadi kalau ada merasa benar ya dipertahankan. Bagus juga. Iya, bagus. Tadi Pak Adik luar biasa. Itu memang calon pemimpin ke depan yang luar biasa. Kalau sudah memimpin. Iya, betul. Jadi tadi ternyata ada beberapa solusi tadi ya yang dengan tutup dengan pertanyaan bahwa tadi akhirnya akan kembali menggunakan buku teks, kemudian meminta maaf kepada kepala sekolah dan konfirmasi kepada pengawas tadi, kemudian idenya yang luar biasa akan menggunakan digital tadi. Ya, jadi itu indikatornya sudah tercapai dan dengan tanpa ngejas, tanpa mendoktrin, tapi dengan alurnya berjalan secara
natural gitu Pak Andi menyampaikan solusinya sendiri tanpa jenengan tahu solusinya, tapi bisa menemukan sendiri gitu Pak. Luar biasa tadi Pak coachingnya. Kemudian berikutnya untuk yang terakhir ini Pak, ada pertanyaannya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan Pak Joko untuk agar ke depan coaching-coachingnya itu akan semakin berhasil. Jadi dari kompetensi yang saya kembangkan tadi, ketiga-tiganya memang semuanya penting, saling berkaitan, tapi saya lebih fokus ke untuk pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot ini akan bisa menggali permasalahan coaching untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri agar kedepannya lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam mengembangkan pembelajaran. tentunya kalau dengan sering mengadakan coaching dengan teman sejawat atau dengan anak, tentunya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya Pak. Jadi mengasah terus semakin banyak membaca ya, jelas semangat Pak untuk coaching-coaching berikutnya gitu. Jadi untuk coaching kali ini sudah selesai, selamat Pak sudah berhasil. Itu saja akan kita lanjutkan ke proses coaching berikutnya. Tadi untuk kegiatan coaching pada kesempatan ini, prinsip-prinsip coaching yang akan kita terapkan yaitu kemitraan coaching kreatif, memaksimalkan potensi. Apakah kira-kira ini masih bisa disepakati? Iya Pak, itu. Ya, terima kasih. Kalau bisa disepakati, kemudian kita akan langsung lanjutkan ke supervisinya. Apa kompetensi coaching yang Mas Andi inginkan, yang ingin dikembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi inti yang 3 itu Pak, yang presence. Kemudian saya juga akan berusaha untuk menjadi pendengar aktif, dan saya juga akan berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot bagi coach saya nanti. Itu Pak. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Mas Andi? Tentunya saya menginginkan 3-tiganya Pak, tapi nanti bisa spesifik ke sebagai pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coach saya, sehingga coach saya nanti saya harapkan bisa menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya, gitu Pak. Ya, bagus. Kemudian seterusnya, indikator ketercapaian seperti apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Mas Andi? Indikator saya nanti saya sederhanakan saja sebagai sebuah seperti alur cerita Pak. Jadi nanti saya targetnya itu coach saya bisa menentukan tujuannya sendiri, dan coach saya juga bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri, dan beliaunya juga saya harapkan dapat membuat rancangan sekaligus nanti membuat tanggung jawab atasnya sendiri. Saya hanya bertugas menuntun, mengalirkan saja Pak. Bagus, Mas Andi. Kemudian saya sebagai observasi, saya adalah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat Mas Andi melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan nanti. Baik, terima kasih. Itu coaching bisa dimulai. Siapa? Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Pak Andi. Pak Andi, Ya. Pak Andi punya waktu buat kita juga coaching untuk hari ini. Oh gitu. Ya. Kelihatannya kok ada masalah. Ya nanti kebetulan ini saya juga sedang longgar Bu, jadi nanti kita bisa melakukan curhat lah, apa yang diinginkan, monggo bisa saya lalu. Ada apa ini? Gini Pak, saya kan ini ingin menyampaikan unek-unek saya ini Pak. Iya Bu. Akhir-akhir ini kan saya ikut program calon guru penggerak itu. Masya Allah Pak, biasanya itu kalau dilihat itu tugasnya itu ada saja setiap hari. Nah, pokoknya kayaknya nggak habis-habis itu loh Pak. Nah, karena waktu saya itu untuk kegiatan CGT, kemudian untuk kegiatan sekolah juga ada, itu kayaknya itu waktu untuk keluarga itu nggak ada Pak. Jadi kayak ada rasa bersalah gitu sama keluarga, kok nggak ada waktu untuk keluarga gitu. Gitu ya.
Jadi Ibu Yuni ini sedang mengikuti diklat gitu ya. Iya. Dan karena tugas yang banyak sehingga Ibu Yuni merasa tidak ada lagi waktu untuk keluarga gitu. Iya. Oke, supaya lebih fokus ya Bu ya, Iya. pembicaraan kita kali ini, nanti kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya itu pengen istilahnya mendapatkan solusi atau istilahnya ben saya itu nanti waktu antara keluarga dan saya itu bisa balance gitu loh Pak. Balance di sini seimbang gitu ya. Iya, imbang antara waktu saya dengan keluarga dan waktu saya dengan pekerjaan gitu. Oke, betul. Jadi nanti kita batasi saja ya Bu ya, ada di situ. Jadi nanti kita fokus bahwa bagaimana Ibu Yuni bisa mendapatkan waktu yang seimbang antara bekerja dengan keluarga. Jadi begitu ya Bu ya. Menurut Bu Yuni nih ya, menurut Bu Yuni itu kira-kira kalau bisa digambarkan sebuah angka, itu keseimbangan antara kerja dengan keluarga itu di angka berapa kalau 1 sampai 10? Kalau menurut saya sendiri, di pikiran saya itu kita kayak ada di angka 5. Jadi kalau dibilang istilahnya kalau dibilang anjur banget atau berantakan banget ya enggak, tapi yang jelas kalau 5 itu kan kayak angka jelek banget gitu ya keluarga begitu. Jadi kalau dibilang kacau ya enggak, tapi ya enggak imbang gitu. Selasa waktu untuk keluarga enggak ada gitu aja. Berarti baru mencapai 50% ya Bu, belum full. Loh. Kalau harapannya Ibu sampai berapa? 100% Ya, seimbang gitu. Atau 90 saja ya sudah harapan saya sih nggak sampai 100 lah, nanti kalau 100 perlu untuk keluarga kan juga nggak, ya itu aja di 90 lah gitu. Capainya 90, 95 itu sudah menurut saya sudah luar biasa dan bahagia sekali gitu. Baik. Menurut Bu Yuni ini ya, mohon maaf ya Bu ya, itu family time itu biasanya Ibu Yuni itu dalam sehari itu yang Ibu inginkan itu kira-kira berapa jam? Sederhana saja sebenarnya Pak, 2 atau 3 jam lah cukup. Kalau dibilang nanti misalnya kita sudah pulang kerja kan sampai jam 2:30 tuh, jam 3 kita sudah aktivitas rumah, nanti sampai sore gitu jam 6-an gitu. Nanti jam 6, 7, 8, 9 itu sudah cukup lah membersamai keluarga, entah mempelajari anak atau apa istilahnya ngobrol-ngobrol ringan atau ya sekedar sebenarnya kita cuma sedikit sih Mas, seperti kita hari ini ada apa, cerita hari ini apalah ya, sekedar hari bersama gitu. Nanti kalau ada masalah ya nanti sekedar saling menguatkan atau ya begitulah yang namanya keluarganya yang seperti itu. Ya sekarang ini jadi selama ini ya, jarang itu interaksi seperti itu sudah jarang sekali didapatkan. Akhir-akhir ini jarang, bahkan kadang hari Minggu pun seharusnya kita buka untuk family time, itu aja malah kadang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan loh Pak, seperti itu. Jadi saya bisa melihat itu ya. Jadi waktu Ibu itu seakan-akan sangat kurang, 24 jam seakan-akan kurang. Ya kan, lihat seperti kemarin pas kita Zoom itu, anak saya sampai nempel-nempel itu kayak cari perhatian gitu kan. Kayak gini aja Bu. Kira-kira apa yang bisa kita efektifkan? Apa yang bisa kita efektifkan? Ibu efektifkan di dalam pekerjaan Ibu, misalnya di kantor. Itu kira-kira apakah pekerjaan itu terlalu banyak atau mungkin lah ya,
ibu itu ada pekerjaan yang sebetulnya bagaimana? Penting atau tidak penting? Menurut ibu bagaimana ini? Sebenarnya pekerjaan itu kalau dibilang itu ada terus. Cuman kadang kalau misalnya pas nggak ada, ya sebenarnya ada terus. Cuman ada kalanya, wah kerjaan ini terus. Misalnya kalau habis BTS nanti tiba-tiba ada supervisi, tiba-tiba ada adiwiyata, ada PKS, itu selalu ada gitu. Tapi ada kalanya pas kita ada off, ya ada off juga sih, itu Pak. Cuman off-nya ya cuma sebentar sih. Itu kayaknya anu ya Pak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Kira-kira apa perlu ada saya buat jadwal kegiatan begitu, atau itu. skala prioritas gitu, atau bagaimana kira-kira? Nah itu tadi Bu, saya setuju dengan ibu tadi. Jadi yang ibu tadi katakan kita buat apa tadi Bu? Jadwal Ya. Atau skala prioritas. Ide ibu tadi gitu Iya, ya, iya. supaya nanti segala sesuatu yang ibu kerjakan itu bisa tertata dengan baik sesuai dengan waktunya, jadi bisa lebih efektif nanti. Terus kira-kira terkait dengan pekerjaan ibu lain, adakah yang kira-kira bisa lebih diefisienkan, lebih diefisienkan sehingga nanti ibu punya waktu yang lebih, ada tidak? Iya, jadi kadang itu di sekolah itu ada pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaan saya, tapi malah saya ikut rempong di dalamnya gitu. Jadi saya gini, saya tuh kadang juga nggak tahu ya saya itu diletaknya gimana, apakah di kesiswaan dimasukkan jadi pembina OSIS, kemudian kalau di kurikulum juga dimasukkan sebagai anggota kurikulum. Tapi ada juga misalnya gini, kayak apa-apa gitu, ini tolong ini dikerjakan, ini tolong ini dikerjakan. Ada yang bukan tugas saya, tapi mereka minta bantuan, beliau-beliaunya minta bantuan dengan saya. Tapi karena beliaunya udah lebih senior, terus ada rasa menghormati. Kok kalau mau ngomong tidak itu susah loh. Ini loh Bu, mana ya Bu ya? Ini, nah seperti ini kan sebetulnya kan bukan tugas ibu ya. Iya. Nah, mungkin bukan tugas ibu, tapi karena rasa dari ibu mau melaksanakannya. Kira-kira ada ide lain tidak untuk, kan itu tugas bersama Bu. Gimana? Ada ide lain? Atau ibu, apakah ibu sendiri saja di situ? Ada rekan-rekan yang lain atau tidak ada? Oh aduh ya Pak, ya sebenarnya tuh ada rekan lain. Tapi kenapa teman-teman itu lebih nyamannya ngomong, Mbak iki tolong, kan sudah minta tolong itu saya ngomong susah itu. Tapi kalau andaikan saya iya kan semua, mau jadi apa saya? Ya istilahnya, aduh, yes, itu Pak. Jadi kira-kira kalau saya ngomong tidak itu gimana ya Pak ya? Kalau menurut saya Bu ya, itu tidak mengapa Bu, karena sebetulnya yang tidak itu bukan tugas utama kita atau bukan tugas kita. Kita kan membantu. Kalau menurut saya ya Bu ya, membantu itu semampu kita. Ketika kita sedang berada di atau di dalam tugas kita sendiri, maka kita nanti seperti yang ibu katakan tadi, waktu ibu tersita waktu itu sehingga mungkin tidak ada lagi untuk keluarga. Mungkin juga bisa berkolaborasi Bu. Oh iya. Kolaborasi ya. Saya tuh punya teman rajin banget itu. Mungkin jenengan juga kenal teman-teman saya yang rajin itu. Ya itu mungkin kalau dimintain pertolongan bisa ya. Cuman selama ini saya masih pekewo untuk minta permintaan sama teman itu, kayaknya saya nggak enak gitu. Jadi mungkin saya lebih berani minta bilang tidak dan berani minta pertolongan atau kerjasama dengan tim saya, begitu ya Pak ya? Itu setuju saya Bu. Mungkin itu bisa jadi solusi sendiri untuk kita. Bagus sekali tadi Bu yang ibu sampaikan. Tadi apa Bu? Yang saya bisa saya dapatkan lagi. Apa kira-kira yang ibu rencanakan nanti sehingga kita dapatkan solusi untuk ibu sendiri?
Jadi apa itu namanya? Tadi satu, Hmm. saya akan buat jadwal Buat kegiatan. kedua buat skala prioritas kan. Skala prioritas. Kemudian yang ketiga, saya akan tadi berani bicara tidak. Berani bicara tidak ya. Ketika memang bukan sibuk. Kemudian yang ketiga, ini tadi Teamwork, kolaborasi. Yang dengan kolaborasi lebih. Mungkin ada ide lain, Bu. Ide lain. Oh ya, ini Pak ini. HP. Jadi mungkin saya akan catat seluruh agenda di HP, kemudian kan ada notif-notif tuh. Kalau misalnya nanti waktunya, jadi sederhana saja ya. Waktunya belajar di anak, ting, oh ya, cepet-cepet, oh iya, waktunya aku belajar di anak. Saya menyelesaikan tadi, ini ada teman yang sudah WA, ayo LKS-nya segera diselesaikan, ting, ayo gitu. Jadi sesuatu berguna itu. Iya, ada berguna ini. Luar biasa ini. Ini bisa saya contoh juga ini, menggunakan aku sebagai pengguna. Baik Bu Yuni, percakapan kita ini saya kira sangat menarik ya Bu. Iya. Apa yang saya dapatkan juga dari Bu Yuni tentang efisien waktu. Kira-kira Bu Yuni kapan ini akan mengeksekusi rencana-rencana tadi? Pengen secepatnya Pak, biar serasa plong gitu, karena kalau selama ini serasanya kuat gitu, ini secepatnya itu. Kira-kira saya juga setuju semakin cepat Semakin baik ini juga semakin mendapatkan work and family balance. Kira-kira gimana? Seminggu lagi kita ke sini. Oke, atau besok? Jangan besok. Oh iya. Nanti kalau besok kita kan masih buat ini ya, schedule itu perlu mematangkan. Apa kalau kita misalnya kita mau buat tapi kok tidak kita laksanakan, kan juga sama jangan bohong. Katanya sedikit tindakan, satu tindakan akan lebih baik daripada 1000 rencana, katanya begitu kan. Jadi akan saya buat dalam waktu nanti, semalam saya buat pematangannya. Saya juga nanti minta waktunya untuk Bapak untuk konsultasi kalau seperti ini bagaimana gitu ya Pak. Insya Allah Sabtu Minggu bertemu dengan Bapak. Nanti mohon waktunya ya Pak. Ya, siap Bu Yuni. Nanti kalau sudah siap atau kita butuh curhat lagi, silakan Mbak ya Bu ya. Pokoknya saya tunggu perkembangannya. Tetap nomornya yang kemarin kan? Iya, tetap yang kemarin. Semoga mendapatkan apa yang Ibu harapkan. Work and family balances. Amin. Ya, Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yuni. Begitu ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan maaf tadi mengganggu kegiatannya yang jenengan tadi menunda ada tugas dengan teman begitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon diri. Ini sudah ditunggu anak-anak. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bandi. Sesi ini telah selesai. Sesi ini telah selesai. Oke, terima kasih Mas Adi. Bagus sekali coaching atau percakapan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Pak observasi. Terima kasih Pak Sadi atas percakapan tadi. Selanjutnya kita melaksanakan pada sesi berikutnya, yaitu hasil observasi catatan yang telah Mas Andi lakukan tadi. Yang pertama adalah Mas Andi sudah bisa melaksanakan 3 kompetensi, observation, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dari ketiga-tiganya sudah dilaksanakan sesuai dengan alur cerita. Dan informasi saya berikutnya itu pertanyaan, apa yang sudah Mas Andi lakukan untuk saat melakukan coaching yang jadi indikator capaian pengembangan yang Mas Andi inginkan. Baik Pak, untuk memenuhi kompetensi inti saya tadi kan saya sudah berusaha untuk present Pak. Saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya untuk coach saya. Ya, saya fokuskan pandangan saya kepada beliau, kemudian saya juga fokuskan pendengaran saya untuk menjadi pendengar yang aktif bagi beliau, coach saya. Kemudian kompetensi yang ketiga, saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan pemantik bagi beliau, coach saya. Dan saya berusaha melakukan juga alur tirta Pak. Jadi beliau berhasil menemukan tujuan, berhasil mengidentifikasi, membuat rancangan, dan
akhirnya mengambil tanggung jawab berupa 3 tadi. Ya beliau sudah bersedia mengambil tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri tentang penginginan waktu depan. Ya, terus Mas Andi harus begitu ya. Makanya harus terukur, terurut, terjadwal. Ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang Mas Andi ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya, jadi begini Pak, kompetensi yang sebetulnya menurut saya suatu tantangan Pak ya. Itu kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi bukan hanya sekedar melempar pertanyaan kepada coach saya, tapi pertanyaan saya nanti saya harapkan saya tingkatkan untuk lebih bisa mengeluarkan ide atau potensi, memaksimalkan potensi daripada coach saya. Itu yang akan bisa. Selamat siang Pak Andi. Baik, pada sesi kali ini saya sebagai observer, Bu Yuni sebagai coach, dan nanti Pak Joko sebagai coach. Iya. Namun sebelumnya yang pertama, sebelum melakukan percakapan, mari kita diskusikan dulu topik penilaian percakapan coaching nanti. Bahwa kompetensi inti yang dikembangkan nanti adalah presence, kemudian sebagai pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan bobot. Seperti itu? Iya betul. Kemudian sudah dilakukan sesuai dengan prinsip juga coaching, prinsip coaching yang kita ketahui bersama ya Bu, itu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach kita. Seperti itu. Jadi kita sepakati dulu seperti itu. Sepakat Pak Andi. Ya, sebelum kita mulai. Yang kedua, kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan di sini oleh Ibu? Ya, kompetensi coaching itu kan ada 3 ya. Tadi presence atau kajian penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga-tiganya akan saya pakai Pak Andi. Adakah yang lebih spesifik Bu yang dapat saya observasi? Karena ketiga-tiganya penting, sepertinya ketiga-tiganya Pak diobservasi gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Tanyakan secara observasi. Kemudian berikutnya Bu, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti apa? Yang bisa saya lihat. Oke. Jadi nanti kalau saya dikatakan berhasil menjadi seorang coach itu juga saya nanti mampu menggali ide-ide atau cara si coaching untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya hanya menuntut saja di sini, tapi saya tidak memberikan solusi, begitu Pak Andi. Baik, setelah ini nanti Ibu akan melakukan percakapan dengan coachnya. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi ya Bu ya, bersama dengan saya. Baik, terima kasih. Silakan Bu. Iya Pak. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bu Yuni. Bu Yuni kira-kira punya waktu enggak ya untuk coaching buat saya? Oh ada Pak. Tadi malam kan Pak Joko sudah WA saya. Tapi pakai nomornya istrinya ya. Nggak ada rasa curiga gitu ya. Iya Pak. Jadi nanti Pak Joko bisa coaching dengan saya dan nanti bisa. Dan ini bagaimana tadi perjalanannya dari Cawas ke Kawasan Gunung tadi Pak Joko? Ya, jalannya lancar Bu Yuni. Di atas sedikit kendala kaitan dengan hampir kehabisan bensin. Jadi ngadat-ngadat. Akhirnya ya dorong dikit kita ke pom bensin di perempatan itu di Gajah Beli. Ya, saya sampai ke sini. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Ya, perjuangan berat untuk tugas coaching Bu. Iya, ini piknik ke gunung juga ya. Ya. Oke. Kabar hari ini saya baik, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya? Baik juga, tadi juga dari sekolah 40 ke Tawangsari ini penuh perjuangan Pak ya, begitu. Ini Pak Joko, ini kan Pak Joko udah datang sini, kemudian katanya ingin melakukan coaching ya. Nah kita kan punya waktu 15 menit nih, dan saya pastikan coaching kali ini tuh bersifat rahasia Pak. Nanti kecuali sama istri nanti. Jadi tenang aja Pak, tenang aja nanti Pak. Nah sekarang
Pak Joko bisa menyampaikan unek-unek, terus menyampaikan segala sesuatu yang mengganjal di sini. Saya siap menjadi pendengar yang insya Allah baik. Oke, baik Pak. Untuk memulai, Pak Joko akan ngomongin apa ini? Ya. Begini Bu Yuni, jadi saya akhir-akhir ini kan ikut diklat calon guru daerah, Iya itu. yang tugasnya selalu ada setiap hari. Kemudian ditambah beban pekerjaan sekolah yang tidak ada habis-habisnya, selalu ada, selesai tugas ini ada tambah tugas yang lain, kemudian dari pekerjaan di rumah ini juga ada pekerjaan di rumah lain. Jadi calon guru bondak memang saya rasakan banyak sedikit waktu yang tersita ke situ. Jadi kegiatan sehari-hari saya, kemudian di sekolah juga ada kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal, ada sedikit perubahan, geser. Jadi untuk itu saya karena ada waktu yang seperti itu, ini mohon nanti ada bantuan coaching dari guru ini begitu. Sepertinya pekerjaan seabrek gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Aktif gitu ya? Iya Bu ini memang seperti itu. Kita juga selaku guru, kita melaksanakan pembelajaran di sekolah, kita di sekolah, juga kita selaku masyarakat, kita harus sosial kemasyarakatan juga harus kita ikuti ya. Ada juga kegiatan, ada yang ronda malam, ada yang ada sedikit kegiatan gotong royong, kadang juga ada sedikit hajatan dari tetangga yang kalau kita sebagai orang kampung ya itu meronggol istilahnya kan juga mainan. Ya, jadi harus seperti itu. Maksudnya memang gimana ya, sekali gitu Bu. Nah kalau untuk waktu keluarga gimana? Adakah juga kalau sudah ini? Ya untuk waktu keluarga saya fokuskan pada hari Minggu, hari Ahad itu saya full. Ya. Saya untuk anak-anak, untuk istri keluarga di rumah. Kalau seandainya kira-kira ada yang mau ngajak, kadang-kadang anak yang kecil itu Pak renang Pak sore renang, ya kita renang yang dekat-dekat dengan rumah Bengkulu di Kedah juga ada. Itu kalau tidak kan mendekatkan kita ke keluarga. Kalau untuk keluarga nggak ada masalah ya? Masalah. Oke baik. Nah, terus tadi Pak Joko mengatakan bahwa setelah mengikuti CGP kan semakin banyak kegiatannya. Nah PPK ini kita fokuskan saja gitu. Nah Pak Joko ingin apa di akhir percakapan kita nanti? Ya. Nah kegiatannya itu istilahnya ingin ingin apalah gitu disampaikan, pengen apalah, waktu yang bagaimana gitu. Ya betul Bu, ini saya ingin dapat sebuah cara Bu. Karena kalau saya mikir sendiri beban-beban pekerjaan khususnya di sekolah tidak bisa cepat terselesaikan gitu. Jadi ada permasalahan yang harus dengan orang lain malah capek jadinya kalau saya pikirkan sendiri. Jadi, makanya saya ingin ngobrol sama Ibu. Oke. Nah, kemudian dari gini Pak, menurut Pak Joko sendiri dari skala 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira nanti kalau Pak Joko kan permasalahannya antara pekerjaan dan masyarakat gitu ya. Iya. Jadi kalau dibilang angkanya berapa dari pekerjaan dan masyarakat itu tadi? Angkanya keseimbangannya itu kalau dikatakan work and social balance gitu ya. Iya. Itu kira-kira di angka berapa Pak Joko? Ya. Separuhnya seimbang lah ya. Angka 5 gitu ya. Antara 5 menuju 6 lah ya, Nah, 5 lah gitu. Tapi pengennya Pak Joko ke angka berapa ya? Ya lebih baik dari angka 5, 7, 8 gitu. Oke. Sesederhana itu ya ternyata. Oke. Nah, dari bayangan Pak Joko sendiri gitu. Satu hari dikatakan work and social balance itu tercapai jika bagaimana? Kalau tadi kan keluarga sudah terselesaikan, berarti kan hanya tinggal dengan masyarakatnya gitu. Ya, Katanya mau roda tadi atau apa itu dikatakan bagaimana itu? ya ini memang sekarang saya rasakan waktu untuk keluarga ya tersita. Bukan hampir tidak ada tapi tersita. Jadi seharusnya biasanya kalau
sore kadang-kadang kita habis asar itu ngobrol main badminton halaman, kadang fokus kadang mengerjakan tugas CGB gitu. Jadi kan ada Zoom kan di sore hari sampai maghrib gitu. Jadi itu yang harus saya benahi. Jadi harus kita jadwalkan ulang untuk bisa membagi waktu yang baik dengan anak dan keluarga, dengan tugas-tugas di sekolah maupun tugas di CGB begitu. Tadi kesibukannya itu mengganggu di masyarakat iya, keluarga iya, akhirnya terimbas seperti itu ya Pak ya. Oke. Sedikit lah. Ya, sekarang gini. Jadi selain pekerjaan sekolah, keluarga itu, nah sekarang ini apa yang Pak Joko rasakan gitu saat ini yang Pak Joko rasakan itu dikatakan work, family, and social balance sendiri gitu, yang Pak Joko rasakan. Ya. Yang saya rasakan setelah kegiatan tadi bahwa untuk waktu untuk keluarga tadi saya sampaikan bahwa bukan tidak ada tapi berkurang sedikit. Jadi berkurang sedikit. Tapi ya kita alihkan pada pertemuan-pertemuan hari lainnya. Kalau kiranya hari Minggu itu untuk family time dengan keluarga, ya kita alihkan. Jika ada pekerjaan di sekolah maupun pekerjaan di rumah yang tidak, yang kosong istilahnya, tidak keseluruhan, ya dalam waktu sedikit ya kita gunakan untuk family time. Ya kita kadang-kadang makan mie ayam bareng lah keluarga, di bakso, ini kan sudah menghidupkan kembali. Jadi, oke, itu untuk, jadi kalau untuk dengan family time sudah terselesaikan ya. Jadi tadi Pak Joko mengganti hari dengan hari yang lain, kosong gitu. Kemudian kalau pekerjaan Pak, kira-kira kalau pekerjaan bagaimana Pak? Pekerjaan itu kalau yang menumpuk tadi dengan cara bagaimana Pak? Ada solusi apa? Ya untuk pekerjaan yang tugas di sekolah khususnya, yang kaitannya dengan pekerjaan bidang saya juga selaku wali kelas, juga pembimbing OSN. Betul sekali Mas. Jadi ya harus bisa menyisihkan waktu, harus bisa memilah-milah. Misalnya yang utama yang didahulukan seperti apa? Misalkan kalau lomba-lomba itu dalam minggu-minggu ini ya kita dahulukan dulu, kita selesaikan dulu. Ternyata selesai OSN ya, kemudian pada pekerjaan yang lain yang sekiranya menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Jadi tadi sudah menemukan family time, mengganti hari dengan hari yang hari libur, kemudian memilah-milah, terus ada tadi ya Pak ya skala prioritas tadi ya. Iya, skala prioritas. Oke. Kira-kira selain itu ada solusi lain untuk bisa menemukan masalahnya Pak, biar serasa gimana ya Pak, tugasnya itu tidak amburadul gitu, selesai tepat waktu gitu, atau membuat apa gitu. Ya apa ya, itu juga tergantung juga dengan beban kiranya yang diberikan pada saya. Kalau hanya sekedar beban yang ringan saja ya bisa selesaikan pada hari itu. Kalau pada beban kerjaan yang berat ya tentunya saya harus membantu, harus dibantu, dibantu gitu, dengan orang lain, dengan orang jadi lain yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Ya baru saya minta bantuan ke teman kawan yang kaitannya dengan tugas yang sudah diberikan. Jadi seperti itu nih Pak. Jadi untuk tadi kita ngobrol tadi cukup banyak sekali Pak yang kita dapatkan gitu. Kita mengalir saja Pak gitu kan. Dari sini tadi solusi apa agar tadi coba kita dapat apa saja tadi Pak solusinya waktu kita ngobrol-ngobrol tadi. Untuk masalah dengan keluarga kita bisa apa tadi mengganti dari yang lain. Kemudian kalau di sekolah kita dengan cara apa tadi? Berkolaborasi, kita meminta bantuan terus apa lagi tadi? Dan harus diutamakan skala prioritas. Yang setelah beban kerja yang terdekat dulu, baru jadwal kerja yang mungkin ada 2 atau 11
bulan yang akan datang baru kita kerjakan. Baik, untuk percakapan kali ini cukup bagus sekali Pak. Baik, ini percakapan sangat menarik. Ini mau dieksekusi kapan ini Pak? Kira-kira kayak tadi akan memilah-milah, kemudian akan teamwork itu mulai kapan ini? Ya. Besok gimana? Secepatnya, Oke. cepatnya besok kita akan lakukan. Coba Iya, kalau eksekusinya. kiranya ada pekerjaan delalahnya kan, delalahnya itu tiba-tiba ada ujuk-ujuk ada pekerjaan hari Minggu, maka ya hari Minggu harus dicari gantikan hari yang lain untuk family time. Oke, berarti gitu ya Pak ya. Ya kira-kira nanti ketemu lagi kapan ini? Saya ingin tidak sabar ingin melihat kelanjutannya dari coaching ini, Iya. hasilnya seperti apa Iya. gitu dengan Pak Joko. Ya saya juga demikian Bu, jadi coaching dengan Bu Yuni tadi sudah banyak saran masukannya untuk kegiatan-kegiatan saya berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi 1 minggu yang akan datang ya Bu ya. 1 minggu nanti tolong kabari saya lagi Iya, ya Pak. iya. Kan tak minta izin istrinya juga. Nggak apa-apa. Oke begitu. Nomornya punya lah Bu. Oh punya Pak, Ya, lihat ya. story saya juga ini bersama teman BFW. Oke, begitu ya Pak ya. Iya. Monggo sudah selesai coachingnya. Monggo kalau ingin melanjutkan kegiatan, kayaknya ada jam tadi Iya, Pak Joko. ada jam Keberapa itu kan? tugas tadi untuk soal saya tinggal ini Oh, ada. kita beri tugas. Nah, kita lihat Iya. ke kelas supaya tidak lama. Ya, monggo silakan. Terima Oke. kasih Bu Yuni. Ya sama-sama Pak. Oke. Ya Bu Yuni, Iya Pak. ya saya tadi luar biasa sekali ya Bu ya. Saya sudah melihat percakapan Ibu dengan Pak Joko tadi, bagaimana prosesnya sudah saya catat di sini menjadi catatan bagi saya dan mohon izin Bu Yuni, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya terhadap percakapan yang telah dilakukan Bu Yuni. Baik, menurut apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar tadi, bagus sekali Bu Yuni telah memfokuskan diri, telah menghadirkan diri sepenuhnya untuk coachingnya beliau Pak Joko. Kemudian Bu Yuni juga telah berusaha menjadi, kalau saya lihat tadi, apa itu, pendengar yang aktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni yang sangat memantik bagi Pak Joko ya. Luar biasa, Bu Yuni sudah melakukannya dengan sangat baik tadi. Kemudian alur cerita di sini, akhirnya Pak Joko tadi mendapatkan tujuan di awal, kemudian rancangan identifikasi dulu ya tadi ya masalahnya tadi, kemudian membuat rancangan dan akhirnya tadi membuat sebuah tanggung jawab ya Bu ya. Iya. Bu Yuni, di sini apa yang sudah dilakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, Pak Andi, saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaannya. Jadi kaitannya dengan tadi apa yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan 3 kompetensi tadi, sudah mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Dimulai dari saya hadir, saya sudah hadir penuh, kemudian saya sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan saya sudah menjadi pendengar yang aktif. Insya Allah 3-tiganya sudah saya lakukan Pak Andi. Kemudian indikatornya tadi saya bisa menuntun Pak Joko untuk menemukan solusi saat beliaunya dalam kesulitan. Tadi kesulitannya apa tadi? Apa tadi? Work and social and family Iya. balance. Jadi pengen pekerjaan, kemudian keluarga, Dan dan sosialnya. sosialnya terseimbang gitu. Tapi ternyata tadi sudah berhasil menemukan solusi tanpa saya memberitahu, tapi hanya menuntun saja, beliaunya sudah bisa menemukannya. Boleh saya sampaikan tadi apa ketercapaiannya Pak? Tadi mengganti hari kebersamaan. Jadi kok istilahnya rapel gitu tadi katanya. Kalau yang tersita di hari-hari kerja, beliaunya rapel di hari libur. Pokoknya hari libur tidak bisa diganggu-gugat gitu sepertinya. Kemudian tapi bagus itu. Kemudian beliaunya untuk masalah pekerjaan, beliaunya pengen punya teamwork di sekolah untuk berkolaborasi pekerjaan. Kemudian beliaunya membuat
agenda atau skala prioritas dengan memilah-milah pekerjaan dengan beliaunya sibuk menjadi pembimbing KSN, sibuk menjadi apa tadi, pokoknya beliaunya itu kayak wes sibuk di berbagai kegiatan gitu Pak. Ada beliaunya seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan altirtanya sudah Dari dilaksanakan ya tadi tujuan ya? sudah, kemudian identifikasinya sudah, kemudian apa itu rencana aksinya juga sudah, tanggung jawabnya juga sudah. Jadi tidak ada yang terlewat di sini ya? Tidak. Ya, saya pastikan juga begitu. Sudah dilaksanakan. Luar biasa tadi pertanyaan Ibu itu sangat mematik beliau untuk dapat mengembangkan ide-ide beliau. Kemudian sekali lagi Bu, kira-kira adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi berdasarkan pengalaman tadi melakukan percakapan ini? Ini saya lihat di tujuan udah melebar gitu Pak. Saya sudah mencakup semua gitu. Malah udah tercapai gitu. Tapi kemudian di lainnya juga sudah. Di kompetensinya saya ingin di kompetisi yang pertanyaan berbobot. Kayaknya semakin hari mengadakan coaching itu kok kayaknya kita semakin ada pertanyaan baru gitu. Jadi saya ingin melatih mengasah pertanyaannya menjadi lebih berbobot lagi gitu. Jadi lebih mengutamakan kualitas ya, kualitas pertanyaannya daripada kuantitas. Iya betul. Baik, kira-kira ada yang ingin disampaikan tentang hasil kita hari ini? Luar biasa ini tadi Pak. Jadi saya meskipun sebagai coach, tapi saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Pak Itu Joko. juga dengan saya tadi Bu. Saya mendapatkan hal yang baru juga dari ya berarti kayak apa itu simbiosis apa ini? Mutualisme. Begitu Pak. Iya. Begitu Pak sudah coaching demikian. Baik ya. Kalau tidak ada lagi, yang adalah sesi kita tadi. Ya. Sesi ketiga kita dalam coaching kali ini. Mohon maaf ya Bu ya, bila ada salah dari saya. Saya begitu juga Pak. Jika ada salah-salah kata ya maaf juga ya. Sesi 3 bisa kita akhiri ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi praktek coaching dari kami bertiga, saya Joko Budiarjo, Ibu Yuni dan Mas Andi dengan 3 peran yang berbeda. Nah, nanti sebagai tugas coaching daripada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Demikian kami bertiga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih. Sama-sama.